Pak. Ya, telah dijalin oleh Fauzan tadi kawan-kawan. Di sana di Saboyo, yo dalam berteknologi kita harus cerdas. Ya, betul, Pak. Karena tidak digital go lebih parah dari jejak paranormal. Siap. Nah, yo terkait dari data tadi membahas Pak. Yo alhamdulillah baru sebentar kok enggak salah tadi mana ada saya lihat di Instagram dari nama Instagramnya pokoknya diberitakan di Instagram tuh di postingnya ya komen maaf dari Kementerian Kominfo Indonesia kan gitu ya memang perlu aja tahu kok di sana bahwasanya memanglah umum kan lah diberitakan gitu awak tinggal membaca dan awak terbaca di situ ialah dalam sebulan 3 kali kebocoran data gitu apa tanggapan apa atau apa yang ingin Pak sampaikan terkait Project Heroyo? Kalau tanggapan sih miris ya. Dalam arti ini mungkin sebagian dari kita kan beranggapan data itu tidak penting. Betul. Data itu dapat guna untuk sebagai untuk apa sih orang data awak kan itu. Kadang orang berpikir seperti itu. Justru itu yang lebih bahaya. Dalam arti data-data itu sudah salah gunakan. Bahkan di forum-forum luar gitu ya, ini mohon maaf ya seperti jelaskan tadi ini dunia internet nih, internet yang walian tuh cuma sedikit gitu. Di bawahnya lebih banyak kalau nggak salah itu sekitar 10% kurang. Kurang itu yang mau cari di internet ini yang mau cari di Google gitu ya, bisa pencari itu kurang dari 10%, kurang dari 90 ya, sekitar 10% lah yang ada dimunculkan di situ. Nah, 90% yang lain internet itu tidak dipublikasikan. Mungkin ya bisa dikatakan orang-orang yang terkhusus saja yang bisa mengakses itu. Nah, betul. Terkait data Kominfo, sebenarnya kalau tanggapan awak ya sebagai manusia dan ketimbangnya awak mungkin tahu masalah data yang berseliweran. Yang awak ketahui terkait tanggapan terhadap data-data Kominfo yang bocor lah ya, bocor gitu. Itu tuh sebenarnya banyak dan terpublikasi oleh media seperti itu. Mungkin kecil Pak C3 gitu ya. Iya, kali kecilnya gitu Pak. Kecilnya gitu ya. Iya. Bahkan sebenarnya banyak. Ya, semakin digitalnya suatu perusahaan, semakin digitalnya suatu negara, kerentanan data itu akan bocor pasti ada. Dalam dunia yang awak bilang tadi 90% itu itu mungkin yang awak ketahui contohnya perdagangan manusia ini mohon maaf ya. Iya. Sampai ke situ Pak. Narkoba, senjata, ya. penjualan senjata untuk negara yang tertentu itu di sana di dalam 90% tadi itulah internet. Kenapa misalnya data-data Kominfo boleh potong terkait SIM card ya di sana? Iya. Data kartu daftar NIK awak ya, yang daftar kartu untuk kita kan daftar ke NIK. Betul. Kalau nggak salah di 2017 ya Kominfo lupa itu tuh dikoreksi. Kalau misalnya itu ada data pengguna telepon atau kartu SIM card itu atau SIM harus mendaftarkan pakai NIK. NIK. Beberapa orang yang paham itu alam mengetahui lebih baik disarankan tidak didaftarkan karena melihat dari segi keamanan Kominfo sendiri. Istilahnya itu banyak orang yang belum peduli, termasuk bapak ibu mungkin yang sedang di instansi yang belum aware nih, belum peduli terkait data-data masyarakatnya. Contoh di Kominfo tadi kan menempuh informasi nih data-data
Iya. Itu setiap awak membeli kartu pakai nikah, itu di stop Kominfo. Iya, iya, iya. Itu udah alah disarankan tuh tidak seperti itu kebijakan. Namun dengan sedikit banyak itu Kominfo bisa menyatakan itu aman. Nah itu kalau nggak salah ada historinya. Tahu-taunya kini bocor. Itu bocor. Itu berita. Itu tuh dijual sekitar 700 juta. Ush. Itu dari segi awak Indonesia mungkin banyak, data banyak itu Pak ya. Nah, boleh di ini. Dan si lain tanggapan awak sebisa itu. Iya. Beberapa literasi yang aku baca terkait data kok sebagian orang berpikir tidak penting, termasuk mungkin bapak ibu yang ada di instansi pemerintahan ataupun instansi daerah atau pusat gitu ya, maksudnya di daerah atau pusat itu kurang aware, kurang peduli. Nah, bahkan dengan sekian anggaran nih untuk pelayanan ini cuman tidak digunakan sebaik mungkin, malah hanya di awal mengatakan dewa tapi impactnya di luar itu lebih besar, lebih kadang kecil apa tadi kan lah diperingatkan oleh orang kalau kecil ada kalam gitu. Orang-orang yang paham dengan itu Allah menyampaikan dan mau itu kebijakan gitu. Cuman dijadikan dulu malah kejadian kini kan seperti itu. Masalah mereka bilang itu untuk data kadang. Masalahnya kini kan awak beberapa ini kan tidak semua orang yang ditempatkan di posisi itu. Atau orang-orang ahliku cuman malah tidak digunakan, malah orang lain yang itu masalahnya. Suruhnya mengajuk tangga iko gitu kan. Itu sih Pak kalau menurut awak. Yang tidak dipahami, tapi di situ gitu. Oke. Jadi itu ya urusan perlu mana gitu sebagai pengguna Minang tuh tahu terkait itu gitu. Karena kita memakai itu kok sehari-hari kita punya HP masing-masing gitu kan. Kadang ya untuk data-data kan kita dapat. Barangkali kan kawan mahasiswa gini kok yang pasca wana. Iya lah barangkali misalnya daftar itu. Ya contoh saja disampaikan info tadi rasanya memang daftar untuk singkat tuh pakai nick nggak salah gitu. Ambil pribadi gitu. Itulah siapa yang akan bisa mempertanggungjawabkan itu gitu. Kalau mempertanggungjawabkan tuh balikkan diri masing-masing. Kawan dia di sepakat awal kecil foto. Ya. Hajar di tab ya nggak salah. Sepakat kartunya jaga diri nikah masing-masing. Ibarat kejadian lain itu masalahnya Pak. Gitu kejadian karena masyarakat dulu kan tahu harus mengaktifkan SIM-nya, daftar ya nikah aja ya kan. Kalau tidak bisa pakai kartu dong. Kan di situ lo kondisinya saat itu tuh. Kalau kini mungkin saja enggak perlu pakai daftar nikah gitu ya Pak. Daftar singkat dek lelamo kartu lain enggak dulu balik ke masing-masing orang ya. Dan ini yang flow alur yang ketahui terkait data internet itu bisa semuanya terekam, terrecord gitu ya. Tentu awak menggunakan internet loh. Entah pakai wifi, entah pakai kartu data. Data tuh sekian MB kan masih usah gunakan. Contoh awak buka Instagram contohnya. Instagram tuh berapa banyak kan bisa dihitung. Iya betul. Seperti itulah ketika misalnya ada data-data kawan-kawan, data mungkin pengguna atau gitu yang tidak sengaja membuka hal-hal yang tidak seharusnya, itu bakalan terrecord. Nah seperti itu. Cuman tuh kan contoh kemarin tuh kejadian pas sidang rapi DPR, kalau tidak salah ini berita ya, kalau tidak salah itu anggota DPR tuh ketahuan menonton hal yang tidak baik. Nah, ketika rapat, ketika dicek bagian histori penggunaan data itu malah mengakses hal-hal yang tidak baik. Nah, mungkin awak secara aku mungkin tidak aware gitu ya, tapi itu yang menimpanya seorang
penting, seorang yang Iya, penting iya. gitu, orang penting. Mungkin sebagian awak berpikir awak kok benar lah kan gitu. Tapi sebenarnya ketika awak terhubung internet itu tidak aman sebenarnya. Ya istilahnya menjaga aja, lebih hati-hati dalam penggunaan internet. Isi data pribadi. Betul. Kalau Pak pribadi gini pakai sosmed apa aja gini kok? Oh. Ya gini kok. Berarti kan Kalau kasih sosmed juara ya. Kalau sosmed kamu banyak, cuman dengan catatan yang dipergunakannya untuk apa aja deh Pak atau Pak? ala kadar aja, secukupnya aja. Gitu. Cuman ada lo misalnya baca lah dalam artian menggunakan yang lain. Mengataskan banyak mungkin kawan-kawan yang menonton kerasa ada yang pakai akun fake, pakai akun atau mungkin dia sedang mencari stalker kawan-kawan SMA-nya. Iya. Mungkin yang laki-laki mencari kawan-kawan padusinya gitu kan. Betul. Tahu bahasa orang itu. Gitu pun padusi pun banyak kok Pak ini. Betul Pak. Itu. Tidak hanya laki-laki, padusi pun seperti itu. Ya, pakai akun fake lah istilahnya. Orang ini bukan palsu, cuman itu melepaskan nama yang lain. Atau bisa juga dengan memakai akun bisnis. Akun bisnis yang di situ sebenarnya menggunakan ya untuk keperluan bisnis. Dan selain kalau aplikasi ya kayak WhatsApp, Instagram ada, cuman lebih yang pribadi sih tidak aktif. Ya maksudnya sudah aktif, cuman tidak di post gitu, tidak dia post ulang, ada update lagi gitu. Itu tahun 2020 lah. 2020 2019 ya lupa. Habis itu ya Twitter ada, cuman itu nanti pakai akun yang lain gitu. Apa boleh? Sampai Pak ya kalau terkait itu ya. Oke. Iya sih anak. Ya karena kita merasa tadi. Ya kalau lah pakai Instagram ya berarti lah banyak misalnya pakai sosial media yang lebih rinci misalnya Pak. Ya berarti kan perlu juga untuk siap siaga lah ibaratnya sesuai dengan yang Allah Pak sampaikan tadi. Oke. Terkait itu ada kira yang akan Pak tambahkan atau ya mungkin ini sekali lagi bukan bermaksud awak menggurui ya kawan yang menonton kenapa berbagi pun gitu ya. Lanjut Pak, lanjut. Seperti Wak bilang tadi, Wak mengutip dari suatu seminar orangsibar.com, orang sibar gitu ya, orang sibar Indonesia. Jejak digital tuh lebih tajam daripada jejak paranormal. Bahkan rata-rata waktu itu, contoh kecilnya waktu itu kami aplikasi baru. Aplikasi baru itu kan ada perizinan yang harus diakses oleh aplikasi itu ke device awak, ke HP awak, supaya aplikasi itu bisa berjalan. Ya, contoh gitu. Contoh kecilnya seperti itu. Mungkin awak menginstal Instagram, pakai akun Instagram. Itu tuh dia harus awak mengizinkan lokasi, mengizinkan akses media. Nah, itu dari pihak developer, pihak pembuat aplikasi itu bisa tahu. Ya, bisa tahu. Begitu juga tahunya maksudnya apa? Tahu lokasi awak di mana. Ketika awak misalnya terhubung internet, tapi awak pakai Instagram, dia tahu kok gitu. Ya, satu lagi bisa mengakses media mungkin apa di HP-nya menyimpan lagu, menyimpan foto, mungkin foto mantan-mantannya gitu ya. Itu bisa tahu sebenarnya gitu. Dari si pihak aplikasi itu bisa mengakses. Begitu juga dengan nomor telepon dan lain-lain. Itu biasanya kan ya itu lagi secara sadar atau tidak pengguna tuh bakalan menyerahkan data pribadinya supaya untuk masuk ke orang lain. Gitu. Contoh kecilnya bertamu ke orang lain, buka sepatu dulu baru bisa masuk. Contohnya seperti itulah baru bisa masuk. Gitu. Itu secara apa aja ya. Jadi bertamu ke orang lain, ke orang lain, kan disuruh kadang usah pakai mantel tuh Pak, suruh buka mantel lu, buka sepatu lu, buka kaos lu, baru bisa masuk. Baru udah gian lah, minum macam-macam. Seperti itu juga lah dunia maya. Cuman kalau lebih digital yang istilah kata tuh nak nampak, nak bisa awak rasakan. Ya, itu hanya dalam kasat mata.
Yang lain Ika lebih ke pengguna TikTok. Terus saranawa aja ya. Iya itu ya Pak. Sosial media berkembang pesat dengan inovasi-inovasinya. Masuklah awak pribadi, kawan-kawan gitu ya, penggunanya ya. Dan TikTok lebih pesat perkembangannya dengan mulai targetnya itu usia remaja sampai dewasa, atau bahkan mungkin anak-anak lah pernah alahdo menolak itu gitu ya. Iya. Takut tumpang yang dia punya ranggainya gitu ya. Atau mungkin adik-adik yang nonton video itu. Iya. Secara algoritma aja akan menyarankan apa yang ada di pikiran awak. Apa yang pikiran awak. Dan suatu aplikasi itu dibuat untuk setahu itu dibuat untuk menambang data, mengumpulkan data pengguna. Nah, itu kan secara sadar tidak wak menyerahkan data wak si pengguna. Itu sebenarnya digunakan salah lainnya adalah aplikasi itu digunakan untuk bisnis. Tujuannya untuk bisnis. Pokoknya ya orang-orang hati-hati itulah yang tahu. Perjualbelikan. Perjualbelikan. Dan cik lai pesan awak kepada yang menggunakan TikTok tadi. Iya. Lebih hati-hati aja sih sebenarnya. Karena jangan sampai awak berselancar terus di aplikasi itu, menghabiskan sekian jam untuk aplikasi itu. Mungkin ke mencari orang goyang-goyang segala macam macam gitu ya. Tapi awak pergi sendiri ada buat TikTok gitu ya. Semua Pak itu. Aku menarik mungkin untuk penonton mungkin ada gitu ya. Lebih hati-hati saja karena di suatu podcast awak dengar TikTok tuh sebagai opium. Opium kok sejenis narkoba yang diserangkan untuk digital. Kan istilah candu tuh. Mungkin pernah Pak pakai Instagram beralamu pengen Instagram mantap ya Pak. Dalam buah ya. Mungkin ada kecanduan ya. Iya, Scroll. Ingin tahu lebih. Ini kok udah sebentar ya Pak. Berarti lama lamu. Dulu lamu gitu ya. Lamu Pak, kadang yo itulah scroll kan. Kadang habis juga. Betul. Jadi pola mungkin pengguna TikTok Indonesia ini bukan menyudutkan satu pihak ya, tapi ini lebih menyarankan pola yang di Minang. Dari sisi positifnya mungkin ada juga, mungkin orang yang berjualan nih. Nah, betul, berjualan lebih mempasarkan produknya ke gunanya. Mungkin awak yang lebih apa ya, tekankan para pengguna yang menyebarkan data pribadi. Jadi awak sedang di satu segala macam, lebih baik itu dikurangi. Ya mungkin itu lain hal-hal yang awak miliki. Mungkin secara kasat mata itu orang-orang yang memfollow awak saya yang mencari gitu ya. Orang-orang yang mengikuti awak saya yang mencari, tapi sebenarnya tidak. Bahkan akun Instagram yang dikunci pun, yang di private gitu ya, itu bisa dicek kok gitu. Nah, itu satu lagi.